sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa apa? Belajar. Kita berdoa belajar dulu. Di situ kita masuk ke pembahasan. Oke. Berdoa, dimulai. Selanjutnya kita masuk ke materi. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan tentang administrasi pendidikan. Jadi, menurut Hartati dalam buku yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan, administrasi sarana merupakan segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Nah, sedangkan menurut M. Amirin, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Dan prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Sarana itu berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3. Ada alat pelajaran, ada alat peraga, dan ada media pengajaran. Kemudian alat pelajaran itu seperti apa? Adalah alat-alat yang digunakan untuk merekam bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan belajar yang digunakan di sekolah, ya kan? Alat peraga adalah segala macam alat yang digunakan untuk meragakan. Jadi yang tidak bisa diketahui oleh murid jadi diperagakan oleh guru. Kemudian ada media pendidikan. Media pendidikan itu yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berisikan pesan. Media pendidikan itu seperti materi pelajaran dari pihak pemberi materi pelajaran kepada pihak diberi pelajaran. Seperti itu. Nah, sedangkan prasarana pendidikan contohnya ruang kelas, ada meja, ada kursi. Itu termasuk prasarana pendidikan. Jelasnya kegiatan belajar di ruang kelas yang sejuk dan sehat. Kalau Tivita belajar di ruang kelas itu nyaman atau tidak? Nyaman, oke. Kalau di luar kelas bagus atau tidak? Tidak. Biasa kalau belajar itu di mana? Di dalam kelas atau di luar kelas? Di dalam. Baru kalau mau belajar itu Tivita biasa duduk di mana? Di kursi atau di meja? Di kursi. Kalau di meja tempat apa? Kalau di meja tempat untuk apa? Untuk buku. Tivita bisa menulis di meja ya? Menulis beralaskan meja maksudnya.
Kemudian pengadaan fasilitas pendidikan mencakup langkah perencanaan pula. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 memuat mengenai pengelolaan sarana prasarana sekolah atau madrasah yang baik, hendaknya direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan sarana dan prasarana. Dituangkan dalam pokok master plan yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya. Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau MTS, dan sekolah menengah atas atau MA madrasah aliyah atau MA madrasah aliyah mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Pengadaan sarana prasarana pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, ada penerimaan hibah atau bantuan buatan sendiri, penyewaan, pinjaman, dan panduan atau ulangan. Pemeliharaan fakultas pendidikan. Ada beberapa macam perawatan dan pemeliharaan. Yang pertama, perawatan yang bersifat pengecekan. Yang kedua, perawatan yang bersifat pencegahan. Yang ketiga, perawatan yang bersifat perbaikan ringan. Yang keempat, perawatan yang bersifat perbaikan berat. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.